Belajar bahasa Jepang 7 hari, auto chasciscus, turun 10 kilo sebulan tanpa olahraga. Jadi kaya dari kripto, cuma modal receh. Dika menggulir layar dan menemukan semua janji itu dalam waktu 3 menit. Ia tersenyum pahit. Ia sudah mencoba semuanya. Seminggu belajar Jepang, yang nyangkut cuma arigato. Sebulan diet, timbangannya malah naik. Uang kriptonya lenyap entah kemana. Tapi kenapa? Setiap kali ia membuka ponsel, selalu ada janji baru yang membuatnya percaya lagi. Dari mana datangnya obsesi besar ini? Selamat datang di Pintu Kabar. Mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Dika tidak sendirian. Obsesi serba instan di Indonesia bisa dilihat paling jelas dari cara orang memandang uang. Di mana-mana muncul iming-iming kaya mendadak. Trading binary option menjanjikan profit ratusan persen dalam hitungan jam. Dropship katanya tinggal forward gambar, uang mengalir sendiri. Investasi bodong berkedok emas atau forex menawarkan keuntungan tetap yang tidak masuk akal. Semua menjual mimpi yang sama. Kamu bisa kaya tanpa harus bekerja keras. Akibatnya sudah jelas. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan penipuan berkedok trading mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Satgas Waspada Investasi terus-menerus menutup platform-platform bodong, tapi selalu muncul yang baru. Korbannya bukan hanya orang awam, banyak juga profesional dan orang berpendidikan yang terjebak. Kenapa orang pintar pun bisa kena? Karena janji keuntungan besar dalam waktu singkat mematikan logika. Psikolog menyebut ini sebagai bias kognitif. Otak kita secara alami lebih mudah percaya pada sesuatu yang kita inginkan terjadi. Kita ingin kaya, maka kita lebih mudah percaya pada janji yang mengatakan kita bisa kaya dengan cepat. Para penipu tidak menciptakan keinginan itu. Mereka hanya memanfaatkannya dengan sangat cerdik. Di level yang lebih dalam, obsesi ini juga lahir dari flexing, budaya pamer kekayaan di media sosial. Setiap hari kita disuguhi foto liburan ke luar negeri, tas branded, mobil mewah, dan saldo rekening yang fantastis. Kita mulai merasa bahwa itu adalah standar normal. Kita lupa bahwa yang ditampilkan hanyalah puncak gunung es. Maka, kita pun ingin cepat-cepat mencapai level itu, tidak peduli bagaimana caranya. Obsesi instan tidak berhenti di uang. Ia merambah ke cara kita belajar dan membangun karir. Iklan khusus bahasa di mana-mana. Mahir bahasa Inggris dalam 30 hari. Jago bahasa Jepang cuma 2 minggu. Kuasai Mandarin tanpa ibad. Semua menawarkan kemahiran tanpa proses. Padahal, riset linguistik dari Foreign Service Institute Amerika Serikat menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat profesional dalam bahasa seperti Jepang, Mandarin, atau Arab, dibutuhkan minimal 2.200 jam belajar intensif, lebih dari 3 tahun jika belajar 2 jam sehari. Lalu, kenapa iklan-iklan itu tetap laku? Karena kita tidak diajari menghargai proses. Sejak kecil, sistem pendidikan kita lebih fokus pada nilai ujian daripada pemahaman mendalam. Jadi, ketika dewasa, kita mencari hal yang sama, hasil cepat tanpa mau repot. Di dunia karir, mentalitas instan juga marak. Banyak anak muda ingin cepat dapat jabatan tinggi, gaji besar, dan ruang kerja nyaman tanpa melewati jenjang yang panjang. Bootcamp 3 hari langsung jadi data scientist menjamur. Kursus singkat, siap kerja, menjanjikan transformasi instan. Beberapa memang berhasil, tapi banyak yang kecewa saat tahu dunia kerja tidak seinstan sertifikat. Mereka masuk ke perusahaan dengan ekspektasi setinggi langit, lalu menabrak realitas bahwa kompetensi sejati butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Tak heran jika fenomena job hopping dan quiet quitting marak di kalangan Gen Z. Bukan karena mereka malas, tapi karena ekspektasi yang ditanamkan oleh budaya instan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tubuh ideal juga dijanjikan bisa datang dengan cepat. Produk pelangsing menjamur di marketplace dengan klaim berani. Turun 5 kilo seminggu. Body goals tanpa olahraga. Langsing permanen tanpa diet. Sebagian besar adalah produk tanpa izin BPOM yang mengandung bahan berbahaya seperti sibutramine. Zat yang sudah dilarang karena bisa menyebabkan serangan jantung. Pil penambah tinggi badan yang sebenarnya hanya suplemen kalsium biasa. Krim pemutih dengan merkuri yang bisa merusak kulit dan ginjal
meninjal secara permanen semua laku keras. Data BPOM menunjukkan bahwa permintaan akan produk-produk instan semakan ini terus meningkat setiap tahun. Efek sampingnya pun terus bermunculan, mulai dari kerusakan kulit, gangguan pencernaan, sampai kerusakan hati akibat bahan kimia berbahaya. Tapi korban terus berjatuhan karena janji instan selalu lebih menggoda daripada ajakan untuk berolahraga rutin dan menjaga pola makan. Fenomena yang sama terjadi di dunia kebugaran. Alat-alat olahraga yang diklaim bisa membentuk otot tanpa gerakan dijual dengan harga fantastis. Sabuk ketar untuk mengecilkan perut, krim pembakar lemak yang tinggal dioles, sampai sedotan ajaib yang katanya bisa mengecilkan perut sambil minum. Secara ilmiah, semua itu tidak masuk akal, tapi laku. Di era digital, popularitas juga harus instan. Media sosial menciptakan metrik validasi, likes, followers, subscribers, views. Semakin tinggi angkanya, semakin berharga dirimu. Maka orang berlomba-lomba menaikkannya dengan cara apapun. Beli followers, beli likes, beli views, beli subscriber. Layanan ini mudah ditemukan di marketplace dengan harga murah. Konten receh dan kontroversial lebih dipilih daripada konten mendidik yang butuh waktu untuk dipahami. Algoritma menghargai engagement, bukan kedalaman. Selebgram dan tiktokers bersaing membuat konten yang paling sensasional, paling memancing emosi, paling membuat orang berhenti scroll. Fenomena chat phishing juga merajalela. Orang memasukkan identitas online untuk mendapatkan popularitas dan validasi. Foto orang lain dipakai, cerita hidup dikarang, semua demi likes dan followers. Di balik semua itu, ada kebutuhan manusia yang paling mendasar, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dilihat. Hanya saja, di era digital, kebutuhan itu dijawab dengan cara yang instan dan palsu. Obsesi instan bahkan merambah ke wilayah spiritual. Fenomena pesugihan adalah contoh paling ekstrim. Ingin kaya mendadak dengan bantuan dukun atau ritual tertentu. Setiap tahun selalu ada berita tentang orang yang tertipu oleh orang pintar yang menjanjikan kekayaan instan. Gunung Kawi adalah salah satu contohnya. Tempat ziarah yang citranya berubah menjadi pusat pencari kekayaan instan. Para peziarah datang bukan untuk berdoa dan introspeksi, tapi untuk berkah agar usahanya lancar atau utangnya lunas dalam semalam. Di sisi lain, ada juga fenomena Ustadz instan, mencari penceramah yang bisa memberikan solusi cepat tanpa perlu belajar agama secara mendalam. Pak Ustadz, saya mau usaha lancar, amalannya apa? Bu, saya mau jodoh cepat, sholatnya harus gimana? Agama yang seharusnya menjadi jalan spiritual jangka panjang, direduksi menjadi kumpulan tips dan trik instan. Ketenangan batin diminta dalam satu doa, tanpa proses perbaikan diri yang berkelanjutan. Padahal, dalam semua tradisi spiritual, ketenangan sejati adalah buah dari perjalanan panjang, bukan hasil dari satu ritual kilat. Kesabaran kita dalam menikmati hiburan juga semakin menipis. Dulu kita menonton film dengan durasi 2 jam penuh, menikmati setiap adegan, mendalami setiap karakter. Sekarang, banyak yang tidak tahan dan lebih memilih ringkasan 10 menit di YouTube, movie recap, atau fast film. Bahkan lagu-lagu sekarang sering dipotong, hanya bagian refnya saja untuk TikTok. Kita tidak lagi mendengarkan intro, tidak lagi menikmati build up. Semua harus langsung ke puncaknya. Industri hiburan menyesuaikan diri. Serial TV yang dulu 20 episode, kini dipadatkan jadi 6-8 episode. Video klip musik yang dulu punya narasi, kini diganti dengan potongan-potongan visual yang cepat berganti. Bahkan durasi rata-rata lagu di tangga lagu Billboard telah menyusut secara signifikan dalam 2 dekade terakhir. Kita kehilangan kesabaran untuk menikmati karya secara utuh. Dan para kreator mau tidak mau mengikuti ritme itu. Karena jika tidak, karya mereka akan dilewati begitu saja. Hubungan antar manusia pun ikut-ikutan instan. Aplikasi kencan memungkinkan kita mencari pasangan dengan cepat, cukup swipe kanan. Tapi ia juga menciptakan budaya buang kalau tidak cocok. Kenalan hari ini, chatting intens seminggu, lalu hilang tanpa kabar. Fenomena ini sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang ghosting dan breadcrumbing. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna aplikasi kencan pernah mengalami ghosting. Yang lebih ekstrim, kini muncul jasa teman sewaan. Butuh teman
teman untuk menemani makan malam? Bayar. Butuh pacar pura-pura untuk dikenalkan ke orang tua saat lebaran? Bayar. Butuh seseorang untuk difoto biar kelihatan punya pasangan? Bayar. Hubungan sosial yang seharusnya dibangun dengan waktu, kepercayaan, dan ketulusan, kini bisa dipesan seperti makanan daring. Di Jepang, fenomena ini sudah sangat maju. Anda bahkan bisa menyewa ibu atau ayah untuk merasakan kehangatan keluarga. Di Indonesia, jasa teman curhat dan teman liburan juga sudah mulai bermunculan di media sosial. Obsesi ini bahkan merambah ke urusan administrasi. Jasa calo KTP, SIM, STNK, dan paspor tetap laris. Meskipun pemerintah sudah berusaha digitalisasi, alasannya selalu sama, ribet, lama, antre. Lebih baik bayar lebih asal cepat. Padahal, setiap kali kita memakai jasa calo, kita ikut membiayai sistem yang membuat birokrasi tetap lambat dan berbelit. Praktik suap menyuap kecil-kecilan ini terlihat sepele, tapi efek kumulatifnya sangat besar terhadap budaya korupsi di negeri ini. Di sektor makanan, budaya instan bahkan lebih telanjang. Indonesia adalah importir mie instan terbesar di dunia. Aplikasi pesan antar membuat makanan tiba dalam hitungan menit. Tapi di balik setiap pesanan, ada pengemudi ojol yang berpacu dengan waktu. Ada kemasan plastik yang menumpuk di tempat pembuangan. Dan ada makanan ultra proses yang perlahan merusak kesehatan. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi diabetes dan obesitas di Indonesia terus meningkat. Dan pola makan tinggi gula serta makanan ultra proses adalah salah satu penyebab utamanya. Akar dari semua ini adalah ketidaksabaran kolektif yang dipelihara oleh teknologi. Setiap hari kita dibombardir konten pendek 15 detik yang memberi kepuasan instan. Algoritma dirancang untuk membuat kita terus menikmati hal-hal yang cepat, mudah, dan menyenangkan. Otak kita perlahan terbiasa dengan ritme itu. Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses. Kita ingin semua selesai sekarang juga. Tapi alam tidak bekerja seperti itu. Pohon jati tumbuh puluhan tahun. Otak terbentuk setelah ribuan repetisi. Bahasa asing dikuasai setelah ribuan jam praktek. Tidak ada jalan pintas untuk hal-hal yang benar-benar berharga. Lalu bagaimana keluar dari lingkaran ini? Mulai dari hal kecil, memasak sendiri meskipun lebih lama. Belajar bahasa asing satu kosakata sehari meskipun tidak langsung cas-cis-cus. Menabung sedikit-sedikit meskipun lambat. Menikmati progres kecil yang tidak bisa dipamerkan di media sosial. Karena pada akhirnya, tidak ada yang instan yang bertahan lama. Yang instan hanya memberi ilusi kemajuan, bukan kemajuan itu sendiri. Dika akhirnya berhenti mencari kursus bahasa Jepang 7 hari. Ia memutuskan untuk belajar satu kosakata baru setiap hari. Setahun kemudian, ia bisa membaca manga tanpa terjemahan. Lambat tapi nyata. Obsesi serba instan bukanlah penyakit individu. Ia adalah gejala dari zaman yang terlalu cepat, terlalu bising, dan terlalu tidak sabar. Tapi kita selalu punya pilihan, terus mengejar ilusi atau mulai berdamai dengan proses. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Dari semua area yang sudah kita bahas, keuangan, belajar, karir, kesehatan, popularitas, agama, hiburan, hubungan sosial, birokrasi, makanan, di area mana Anda paling sering tergoda oleh jalan pintas? Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.